Saudara-saudaraku, jangan terlalu perkara dunia ini kita pikir. Harus pakai dan yakin firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya. Yang lain nanti akan tambahan. Jangan cari dulu perkara dunia. Nanti jadi surga tambahan, saudaraku. Jadi ya enggak khusus, saudaraku ya. Jadi kita harus cari dahulu kerajaan surga, baru yang lain akan ditambahkan kepada. Terpujilah nama Tuhan, kita bersyukur saat ini kita boleh bersekutu kepada Tuhan dan juga sesama kita. Kita tetap akan membaca dari kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara yang kasih, kita perhatikan di sini, kalau Yohanes melihat Tuhan, maka dia tersungkur di depan kaki Tuhan. Bahkan tersungkurnya itu sama seperti orang mati. Jadi kalau tersungkur itu bukan hanya ya seperti orang berlutut ya, tapi tersungkur itu sudah sebagian dalam kaitan terjatuh. Jadi begitu, saudara-saudara yang kasih, tidak hanya dalam arti berlutut, tapi tersungkur itu ya bagian dari seperti sudah jatuh, tidak ada tenaga dan tidak bisa ditahan. Nah ini saudara-saudaraku, bagaimana lebih dekat lagi kepada Tuhan, karena ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Jadi melihat Yesus tersungkur ke depan kaki Tuhan. Ini saudara-saudaraku, pengalaman seperti ini harus semakin ada pada kita, membawa kita berserah dalam persekutuan dengan Tuhan. Terlebih di dalam kitab Wahyu ini, Yesus adalah Raja di atas segala raja, yang sudah menang, yang disembah, segala lutut bertelut, segala lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Dan saudara-saudaraku, dari penyembahan kita akan membawa kita bagaikan kita tersungkur di bawah kakinya. Ini penyembahan kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih,
penyembahan yang benar itu tidak sementara, tapi kekal. Karena nanti di Yerusalem baru, maka penyembahan itu tidak akan berhenti. Tapi penyembahan itu adalah kekal. Jadi kita harus mengerti dari kita sendiri bahwa kita harus menyembah, dan itu akan terus semakin membawa kita lebih dekat, lebih berada di depan kakinya Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, ada hal yang kita perhatikan kalau kita mendengarkan firman Tuhan, maka inilah kita bagaikan melihat Tuhan. Karena kita melihat Tuhan untuk sekarang ini tidak bisa dengan mata kepala sendiri, tapi kita bisa melihat Tuhan dari firman-Nya. Itulah masa kita sekarang ini. Jadi kalau mendengarkan firman Tuhan, tersungkur itu ada penyerahan, ada sungguh-sungguh semakin dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, tidak semua, biarpun rasul-rasul itu disebut tersungkur atau menyembah. Bahkan kalau kita perhatikan yang menerima kitab Wahyu hanya Yohanes ini, saudara-saudaraku. Mengapa demikian? Kalau kita perhatikan, Yohanes ini sudah dari awalnya selalu sebagai yang pertama mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku, biar kita juga bergumul mengambil posisi seperti ini. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Jadi dari awalnya selalu ada penyerahan dari Yohanes ini untuk dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya saya perhatikan nanti semakin dekat lagi, semakin dekat lagi. Jadi kalau kita membiasakan jauh dari Tuhan, gak mungkin rasa tersungkur itu ada. Tapi kalau sudah terus mendekat kepada Tuhan, ya, saudara-saudaraku, itu bisa menyembah dengan baik. Itu bisa tersungkur di kaki Tuhan. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Ya, pertama, ya memang semua harus selalu ada, dikuduskan oleh darah Yesus, mengalami pengampunan, mengalami penyucian, baru di hati kita selalu ada kerinduan, ada penyerahan. Seringkali saudaraku, kerinduan penyerahan ini
tidak bisa terarah karena dunia ini senantiasa membuat hati manusia itu tergoda ke sana, tergoda ke sini, terombang-ambing ke sana, terombang-ambing ke sini. Akhirnya kalau itu dituruti, maka tidak bisa dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, ya, satu yang pertama dalam kita harus senantiasa ada perhatian kita kepada Tuhan. Itu ya pendekatan awal. Jadi dimanapun kita berada, jangan cuma mikir yang lain-lain, mikirin dulu kita tahu apapun itu, ya. Biarpun masalah juga nggak usah pikirin. Dekatkan diri kepada Tuhan. Justru Tuhan mengusir semua masalah kita. Ini saudara-saudara. Jadi datang kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan juga mau hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Selesaikan kekurangan-kekurangan. Itu cara mendekat. Tidak mungkin kita langsung begitu mendekat. Tidak bisa, saudaraku. Jadi hati kita itu harus selalu ada ingin menyelesaikan segala perkara yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa dan kekurangan, ya perilaku yang tidak dibereskan, itu tidak mungkin membawa mendekat. Justru selalu nanti menjadi penghalang, dihalangi terus, terhalang terus, jauh dari Tuhan. Saya perhatikan Yohanes ini, dari 12 rasul itu cuma dia yang bisa melihat Tuhan dalam wahyu dan dia menyampaikan kitab wahyu. Saya perhatikan dia memang dari awalnya dia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebabnya saudaraku, usahakan, ya, biarpun kita di mana, pikiran kita kepada Tuhan, dan supaya semakin bisa mendekat. Di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Ibadah, saudara-saudaraku, perbanyak ibadah. Itu cara kita mendekat diri kepada Tuhan. Nanti untuk kemajuan-kemajuan selanjutnya Tuhan pasti bawa kita. Ya. Dan Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan itu Yohanes itu untuk sebagai penyambung, dipakai Tuhan sebagai yang terakhir. Bahkan kalau kita sudah mendengarkan dalam pelajaran-pelajaran yang lain bahwa apa yang disampaikan oleh Yohanes itu, karena Tuhan berkata kirimkanlah kepada 7 jemaat itu adalah koreksi akhir untuk orang masuk tanpa cacat celah ke Yerusalem baru. Sebabnya perjalanan kita ini, saudaraku, bukan asal ke gereja, bukan asal Kristen. Ya, banyak orang belum mengerti sasaran firman. Nanti dia bilang, asamanya itu sama-sama memuji Tuhan, sama-sama percaya. Iya sama. Murid itu aja nggak bisa sama, saudaraku. Ya, ada jurusannya Rasul Petrus, ada jurusannya, ya umpamanya Judas, ada jurusannya, ya Filipus, yang lain-lain lah, ada jurusannya masing-masing. Tapi yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan ada tersendiri-sendiri, saudaraku.
Itu sebabnya dari rahasia firman Tuhan ini, ya, ini mendekatkan diri menjadikan juga bagian yang terutama jadinya, saudaraku. Nah, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya. Saudara-saudaraku, Petrus saja biasanya kalau yang tua harus dihormati, saudaraku, didahulukan. Tapi di sini tidak. Justru kalau ada yang mau ditanya kepada Tuhan, suruh si Yohanes itu nanya, dia nggak berani, saudaraku. Nah, di situ. Itu sebabnya mari kita ya menjadi kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Ya, itu terutama, saudaraku. Simon Petrus itu dianggap sebagai yang tua di situ. Kalau ada apa-apa, dia nggak langsung. Tapi kalau yang sudah dekat itu ya bisa langsung, saudara-saudaraku. Makanya biarpun Petrus, dia ayat 24, kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat. Itu kepada murid itu, kepada Yohanes yang dekat dengan Yesus. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jadi yang menyambung, saudaraku, bukan Petrus, bukan yang lain-lain. Ini. Jadi kita ini jangan lihat orang, main sendiri. Dalam arti, saudaraku, jangan nunggu-nunggu yang lain-lain. Harus lihat ini, mundur dulu lah, belum ada yang datang. Ya contohnya, ya kita lah yang dekat dengan Tuhan. Ya kita lah harus nomor satu. Haleluya, saudaraku. Iya. Ini saudaraku, selalu ya dekat. Dan kalau sudah ada kedudukan dekat, jangan tinggal-tinggalin lagi. Setialah. Nanti ditinggalin, nanti didudukin orang. Nanti ada apa-apa mau ditanya kepada Yesus, yang dekat itu juga nanti ditanya. Suruh dulu, tanyakanlah. Nah, omonginlah dulu. Itu sudah. Jadi artinya kita harus dekat dengan Tuhan. Pertama, mengalami penyucian darah Yesus, meninggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, bereskan segala kehidupan. Ini, saudaraku, semakin kita mendekatkan dalam kitab Wahyu. Harus itu semakin terjadi. Baru kedekatan itu perbanyak persekutuan dengan Tuhan. Mulai dari hati kita, pikiran kita, baru secara fisik kita dalam ibadah-ibadah tertentu kita ikuti, saudara-saudaraku. Jangan ya lihat orang sana cuma sekali seminggu, ya ngapain ikut yang begitu, saudaraku. Kita harus mendekat, bahkan yang terdekat kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya Yohanes 13 ayat 23. Ingat itu, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Jadi kalau kita juga sering dekat dengan Tuhan, itu juga kita dikasihi Tuhan itu.
Ini saudara-saudaraku. Jadi banyak sekali keuntungannya. Dikasihi Tuhan. Kalau ada apa-apa ya kita yang harus duluan. Orang juga tidak bisa melewati kita. Ya, makanya biar Simon Petrus itu yang lebih tua. Dia berkata, tanyakanlah. Ini mengenai si muda sih, ya. Tapi pokoknya hasil dari pembicaraan si Yohanes yang menyampaikan, saudara-saudara, karena kedekatannya kepada Tuhan. Jadi kita masuk dalam penyucian darah Yesus, masuk dalam ibadah yang sungguh-sungguh, juga penyerahan diri, senantiasa hati kita terarah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, jangan terlalu perkara dunia ini kita pikir. Harus pakai dan yakin firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya. Yang lain nanti akan tambahan. Jangan cari dulu perkara dunia. Nanti jadi surga tambahan, saudaraku. Jadi ya nggak khusus, saudaraku ya. Jadi kita harus cari dahulu kerajaan surga, baru yang lain akan ditambahkan kepada kita. Gampang kok ingatnya. Matius 6 ayat 33. Itu saudaraku ya. Jadi perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan hubungan ini terus. Bahkan yang terakhir dari murid-murid itu adalah Yohanes ini, saudara-saudara. Yohanes ini. Jadi diperhitungkan sekitar tahun 90 sesudah Masehi. Ya, disitulah dia di Pulau Patmos sudah menyampaikan kitab Wahyu, dan disitulah dia berakhir hidupnya. Nah, saudara-saudara yang kasih, kita sudah mulai banyak melihat, mendalami kitab Wahyu ini. Jadi pengalaman dari Yohanes ini juga ada di dalam teokrasinya Tuhan. Nah, teokrasi itu sudah tahu kan? Kerajaan Allah dalam hukumnya, ya. Makanya ayat yang pertama itu pasal 1 kita sudah dengar tempoh hari. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi di sini kita sudah boleh melihat dua oknum. Allah mengaruniakan wahyu kepada Yesus supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Ini kepada banyak apa yang harus segera terjadi dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Dan ini tetap kembali lagi seperti tadi. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes lagi. Ini saudaraku. Jadi struktur dari teokrasi itu Allah, Yesus, Yohanes, baru
hamba-hambanya, dan nanti tuliskanlah kepada ketujuh jemaat itu. Jadi ini saudara-saudaraku, kalau tidak dekat dengan Tuhan, ini tidak bisa. Jadi biar kita saudaraku golongan yang mau dekat dengan Tuhan. Jangan asal-asal begitu saja. Jangan puas hanya bergereja, jangan puas hanya orang Kristen. Harus mengalir kuasa Tuhan, rahasia Tuhan, berkat dari Tuhan, kerajaan Tuhan harus mengalir kepada kita, saudara-saudaraku. Nah, jadi kalau lihat begini ini bukan cuma dekat lagi, udah nyambung dia. Jadi kalau air itu lewat dari selang, nggak ada yang bocor, saudaraku. Karena bukannya dekat lagi, udah rapat. Haleluya. Nah, ini saudaraku, makanya teokrasinya Tuhan itu begitu. Firman itu bisa terus berubah, itu terus setuju. Nah, wahyu itu bisa turun melalui dia. Nggak ada yang longgar-longgar, nggak ada yang tercecer. Semua lengkap, saudara-saudaraku. Inilah luar biasa. Semoga kita semakin banyak yang dipakai oleh Tuhan. Ya, kalau manusia ini sih kita nggak tahu, saudara-saudaraku. Ya, tapi kita sudah dengar firman, ya, harus diantara kita bila perlu, dan kalau kita bersungguh-sungguh, semua aliran dari kasih Tuhan, mengalir firman Tuhan, mengalir kuasa Tuhan, mengalir berkat Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi inilah, makanya inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan kepada Allah, supaya ditujukannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah mengatakannya kepada hambanya Yohanes. Ini. Jadi hamba itu juga dia mengabdikan diri. Ini saudaraku. Kalau di dalam apa yang disebutkan imam-imam, ini juga hamba-hambanya sama saja, itu memiliki, sudah mentahbiskan diri kepada Tuhan. Apa itu mentahbiskan diri? Jadi contohnya gini. Nah, saya dulu tahun 65, saya lihat situasi dunia ini, banyaknya manusia mati, ya. Masa G30 SPKI dibunuh apa semua. Saya bukan orang partai, saya malah di pasaran saudara-saudaraku. Tapi justru disitulah saya lihat banyak yang terbunuh. Mulai dari situ saya ambil kesimpulan, Tuhan, saya mau hidup sesuai dengan kehendak. Saya mau serahkan hidupku kepadamu. Nah, jadi di sini kita sudah ada menyerahkan diri. Dan kalau di dalam keimaman disebut mentahbiskan diri kepada Tuhan. Jadi kalau umpamanya seorang perempuan yang mau mengikut menjadi istrinya, saya mau mengikut engkau. Begitu saudaraku. Itu mentahbiskan diri. Jadi kita harus ada itu kepada Tuhan. Apa yang kita katakan? Saya mau menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan, saya mau setia kepadamu. Apapun yang terjadi,
saya mau berserah kepadamu. Saudaraku, pasti kita tidak rugi. Justru Tuhan semakin tolong kita. Anakku ini, kata Tuhan. Nah, itulah Yohanes ini, dekat kepada Tuhan. Paling dekat. Haleluya. Itu. Nah, kalau dia pun tersungkur bukan kemana-mana. Tapi ke depan kakinya Yesus. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Kalau kita nanti di sana-sana, di mana-mana, bisa tersungkur ke mana-mana. Ya, kalau nggak dekat dengan Tuhan, tersungkur ke Tuhan, tersungkur ke segala macam, bisa saudara-saudaraku. Ini sebabnya jangan sampai merasakan putus hubungan dengan Tuhan. Harus menjalin dengan sebaik-baiknya. Terus, saudara-saudara, ini saya lihat, makanya mulai dari mereka dipanggil sebagai murid-murid Tuhan, Yohanes ini sudah senantiasa dekat kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat juga dalam, ya ini saya katakan teokrasi ini, karena memang begitu teokrasi itu turun. Nah, kalau teokrasinya perjanjian lama, ya Abraham, Allah, Abraham, habis Abraham, Ishak, habis Ishak, Yakub. Karena itu baru satu suku ataupun baru satu keluarga. Nah, tapi kalau di dalam Yesus bukan itu lagi. Siapa yang paling berserah, siapa yang mau paling sungguh-sungguh, itu saudaraku. Dan walaupun Petrus itu yang tertua, tapi dalam kelompok murid-murid itu justru Yohaneslah yang paling dekat. Sehingga kalau Petrus juga harus menyambung kepada Yesus melalui murid yang lebih dekat kepada Yesus. Itulah Yohanes yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang posisi kita harus Yohanes yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Dia saat ini. Mari tersungkur kepada Tuhan.